Dan untuk mengetahui situasi terkini di Gaza, bergabung bersama kami relawan Mercy Fikri Rafiul Haq. Fikri, selamat sore. Fikri, bisa Anda Ya, selamat informasikan siang. sejauh ini bagaimana kondisi warga negara Indonesia yang berada di sekitar Gaza dan kemudian langkah apa yang dilakukan untuk mencegah dampak dari eskalasi konflik ini? Ya, selamat siang waktu Gaza, Mbak Elvira. Ya, memang sampai saat ini dentuman-dentuman pesawat Israel masih terus terdengar di langit-langit Gaza. Namun memang seperti yang saya lihat memang sudah tidak ada tempat aman dan memang masyarakat hanya bisa mengungsi ke tempat-tempat aman. Begitu seperti rumah sakit dan salah satu rumah sakit Indonesia dan juga eh, eh, sekolah-sekolah milik PBB begitu. Mhm. Fikri, dalam 12 jam terakhir apakah eskalasi serangan bertambah atau mungkin Anda bisa memberikan gambaran situasi terkini saat ini? Ya, sekitar 1 atau 2 jam lalu pihak Israel meluncurkan rudalnya melalui jet-jet tempurnya ke pasar Trans yang berada tidak jauh dari rumah sakit Indonesia dan menurut pantauan saya banyak sekali korban-korban yang dilarikan ke rumah sakit Indonesia dan juga sampai saat ini belum terhitung dan juga banyak korban-korban jiwa yang meninggal. Namun sampai saat ini data sebelum dari serangan ke pesawat menggempur pasar Trans itu, menurut data yang saya dapatkan adalah 66 korban meninggal atau syahid yang dibawa lari ke rumah sakit Indonesia dan juga 444 korban luka-luka, diantaranya 93 korban rawat inap. Mhm. Artinya saat ini memang bantuan medis menjadi penting karena banyak korban luka, tapi kita berbicara mengenai korban yang mungkin saja masih terjebak di reruntuhan bangunan, apakah masih ada proses pencarian berlangsung? Ya, tentu Mbak Elvira, karena memang pesawat-pesawat tempur Israel menargetkan rumah-rumah warga sipil dan juga bangunan masjid dan juga terdapat sekolah. Namun berita yang saya terima memang bagaimana? Memang saat itu memang sangat genting sekali keadaan saat ini, Mbak. Mhm. Hitungan detik, hitungan jam, masih banyak nyawa yang perlu diselamatkan. Anda sendiri berada di Betul. mana dan apakah Anda mengetahui informasi ataupun berkomunikasi dengan warga negara Indonesia lain yang berada di sekitar jalur Gaza? Ya, saat ini saya berada di Wisma Dr. Jose Rizal, tepatnya masih dalam satu lingkungan Rumah Sakit Indonesia, di mana memang Rumah Sakit Indonesia ini pada saat ini sedang banyak sekali pasien-pasien yang datang, baik itu dari korban jiwa maupun korban luka-luka, dan saat ini alhamdulillah saya juga bersama eh, 3 WNI lainnya dengan Mas Muhammad Hussein dan juga Reza Aldila dan Farjan Zabil Alayubi. Kami harapkan Fikri bersama rekan-rekan dalam kondisi sehat sehingga bisa membantu dengan maksimal warga di sana. Berbicara mengenai logistik, dari mana kemudian warga mendapatkan kebutuhan makanan mereka dan apakah obat-obatan untuk keperluan medis masih tercukupi? Ya, tentunya rumah sakit yang berada di jalur Gaza membutuhkan obat-obatan, membutuhkan tenaga medis karena memang jumlah korban yang terus berjatuhan sampai detik ini, bahkan banyak sekali korban-korban yang masih di dalam reruntuhan dan juga masih dalam proses evakuasi oleh tim medis yang berada di jalur Gaza. Tentunya mereka juga eh, membutuhkan bantuan medis dan juga obat-obatan seperti itu. Mhm. Apakah
Anda mendapatkan informasi mungkin saja ada warga negara Indonesia atau warga negara lainnya melakukan evakuasi secara mandiri menghindari jalur Gaza? Ya, ketika hari pertama serangan, memang pada hari Sabtu 7 Oktober, kami para relawan Mercy Indonesia yang berada di Wisma Dr. Jose Rizal saat itu sempat mengungsi karena memang drone Israel saat itu menargetkan salah satu mobil milik Mercy yang menewaskan satu korban dari pekerja lokal, pekerja Mercy lokal. dan memang dari pihak keamanan Rumah Sakit Indonesia juga menghimbau untuk warga negara Indonesia untuk mengungsi ke salah satu rumah teman kita. Namun memang di sana juga suara-suara dan temuan juga sama saja seperti di wilayah utara, karena memang kita mengungsi hanya 15 menit dari Rumah Sakit Indonesia. Artinya di sini memang sudah tidak ada tempat aman lagi untuk berlindung bagi masyarakat Indonesia ataupun juga masyarakat Gaza sendiri. Fikri, Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk menyerukan agar serangan yang terjadi saat ini segera dihentikan. Apakah sudah ada respon atau aksi kedua belah pihak baik Israel atau Hamas terkait seruan tersebut? Untuk berita itu saya belum sempat mendengarnya, Mbak. Baik, berarti sejauh ini seperti Anda sampaikan tadi secara garis besar eskalasi masih terus meningkat, korban luka masih banyak, perlu mendapatkan perawatan medis. Dan yang terakhir mungkin ada himbauan sendiri bagi pemerintah Indonesia, karena kita tahu saat ini warga negara Indonesia juga masih ada beberapa orang yang berada di sekitar jalur Gaza. Ya mungkin himbauannya adalah mungkin mengirim bantuan seperti logistik dan juga bantuan-bantuan medis, ataupun memang berita yang kami terima juga dari KBRI Aman, dari KBRI Mesir juga sudah menyerukan untuk mengevakuasi WNI yang ada di jalur Gaza, keluar dari jalur Gaza begitu. Baik, Fikri, terima kasih sekali lagi. Kita harapkan eskalasi serangan bisa segera mereda. Anda dan bersama teman-teman Anda tetap sehat, tetap selamat berada di sekitar jalur Gaza untuk membantu para korban. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore waktu Indonesia.